Selamat pagi. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan melakukan presentasi yang seharusnya adalah seminar hasil kerja praktek kita Teknik Elektro Umrah di PT PLN Persero Ketiga Tanjung Pinang. Harusnya hari ini 6 Januari 2022 personal kita ada Rizka, Michael, Arius, Zikri, Aldo, Rafki, Ilham Habibi, saya sendiri, Ebert, dan Heru. Nah, untuk sekarang saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya di PT PLN Persero P3 Tanjung Pinang. Nama saya Ebert Suryadi Sinaga. Saya untuk kerja praktiknya di bagian perencanaan. Kemudian di bagian perencanaan ini dibagi lagi di divisi mapping, data jaringan, dan pelanggan. Latar belakang kita adalah kerja praktik merupakan mata kuliah yang mengaplikasikan keilmuan yang telah dipelajari oleh mahasiswa dalam proses belajar mengajar di dunia industri. Kegiatan ini akan berbentuk pengamatan terhadap praktik kerja di industri yang sesungguhnya. Di sini saya akan melakukan pengamatan atau praktik di PT PLN, sehingga saya akan mendapatkan beberapa soft skill maupun hard skill, tingkah laku atau saya, kemampuan berkomunikasi saya dalam teamwork di PT PLN Persero. Nah, apa sih tujuan praktiknya adalah satu, mahasiswa dapat mengetahui standar konstruksi jaringan listrik tentunya, mahasiswa dapat menggambar survei pengalihan gambar teknik, mahasiswa dapat mengetahui proses tahapan yang untuk melistriki masyarakat. Nah, untuk UP3 Tanjung Pinang sendiri, ada struktur organisasi adalah sebagai berikut. Manajernya adalah manajer UP3 Pak Yusra Helmi, kemudian ada manajer bagian pembangkit Pak Arif Jadi, manajer bagian jaringan Pak Darmansyah, manajer bagian transaksi energi, manajer bagian niaga, manajer bagian perencanaan, dan manajer bagian komunikasi dan administrasi. Kemudian ada juga pejabat pelaksana ke-3L. Nah, untuk saya adalah di bagian perencanaan di bawah Ibu Sylvia Iriani, kemudian ada supervisor, yaitu supervisor perencanaan sistem dan supervisor mapping. Nah, apa saja sih yang saya lakukan selama kerja praktik? Bagian perencanaan sendiri, pekerjaannya adalah pertama itu perencanaan sistem distribusi listrik, perencanaan anggaran, kebutuhan investasi listrik, perencanaan pembangunan investasi jaringan listrik, perluasan aliran listrik, kajian kelayakan operasi dan kajian kelayakan finansial, kemudian ada manajemen risiko. Kemudian di mapping apa sih? Di mapping kita lebih ke manajemen kelola aset distribusi, pemetaan aset distribusi, pemetaan pelanggan, pemetaan aset yang baru, dan pemetaan perusahaan. Ya, pemetaan perusahaan ini mulai dari keuangan, pegawaian, dan lain-lain. Nah, tapi sebelum itu, apa sih, bagaimana dan apa profil PT PLN sendiri? Untuk visinya adalah menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan pilihan nomor 1 pelanggan untuk solusi energi. Kemudian adalah beberapa poin yang menjadi pokok dari berjalannya perusahaan. Yang pertama adalah green. Jadi kita leading Indonesian energy transition through rapid and efficient scale up renewables, menghadirkan energi yang ramah lingkungan. Kemudian lean reliable and less cost provide electric to home. Lebih lincah, lebih efektif, lebih efisien, dan lebih optimal. Artinya lebih mudah dalam mendapatkan listrik, lebih mudah pelanggan, lebih mudah mendapatkan info. Kemudian ada juga inovatif, artinya bertekad untuk terus berinovasi, adaptif terhadap perubahan, kreatif, menangkap peluang, dan selalu mencari solusi. Kemudian adalah yang terakhir adalah customer focus, yaitu delighting customer through world-class quality and services. Pelayanan yang andal, terintegrasi, dan terkonsolidasi.
Mungkin bisa dilihat dari PLN meluncurkan PLN Mobile ya, PLN Mobile, sehingga pelanggan dapat melakukan apa saja dengan PLN Mobile dari gadget masing-masing. Nah, ini adalah sedikit profilnya juga untuk perusahaan tempat saya praktek, yaitu PT Tanjung Pinang, yang menjadi salah satu unit di bawah PT PLN Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau. PLN PT Tanjung Pinang ini bertanggung jawab mengelola kelistrikan di Provinsi Riau, tentunya juga di Provinsi Kepulauan Riau ya, yang juga harus mencapai visi misi tadi. Nah, masalah kendalanya adalah kondisi geografis yang harus menjadi tantangan di PLN P3 Tanjung Pinang sendiri ya, karena harus mengelola kelistrikan di provinsi yang tergolong muda dan kepulauan. Ya, jarak antar pulau jauh-jauh, kelistrikannya terdiri dari 2 kota, 5 kabupaten ini masih banyak menggunakan PLTD sebagai sumber listrik, yang notabene merupakan pembangkit dengan biaya yang tinggi. Nah, berikut profil P3 Tanjung Pinang. Ini adalah pemetaan menjadi salah satu pekerja praktek saya tadi. Jadi kita bisa melihat dengan pemetaan ini, kita bisa melihat profil P3 Tanjung Pinang. Ini akan lebih, setelah ini juga diisi share screen ya, di full screen kan. Nah, ini dia jumlah pelanggannya adalah 304.627 pelanggan, dengan daya tersambung itu 642.284 kVA ya, kVA berarti dalam mega nantinya. KWH jualnya dalam megawatt hours adalah 834 megawatt hours. Menjadi susut distribusi adalah 5%. Biaya pokok produksi, artinya biaya yang harus dikeluarkan untuk 1 kWh yaitu 2.076 kWh. Harga jualnya adalah rata-rata 1.200 dengan harga jual yang sekarang 1.300. Berarti masih ada keuntungan sekitar Rp50. Panjang CTM-nya adalah 2.510 kms kilometer square. Panjang CTR-nya adalah 2.300. Jumlah trafo 2.487 unit trafo. Jumlah pegawai 200 dan omset bulanan adalah 96 miliar. Nah, inilah pemetaan yang kita lakukan juga, sistem kelistrikan Batam dan Bintan. Kenapa kita harus melakukan pemetaan ini? Karena Tanjung Pinang sendiri sekarang terkoneksi dengan Batam ya, sehingga kita harus mengetahui nih sistemnya kelistrikan kita sekarang gimana. Nah, itu tugas saya di mapping juga, harus melakukan ini pemetaannya. Jadi pemetaan adalah sistem Batam Bintan ini bisa dilihat daya mampunya sekitar 493 dan beban puncaknya adalah 383. Namun Tanjung Pinang sendiri adalah beban puncaknya 83. Jadi sangat banyak spare-nya yang masih bisa digunakan. Jadi tidak ada yang namanya defisit energi di Tanjung Pinang. Nah, inilah pemetaan wilayah kerja UP3 yang kita lakukan. Inilah pemetaannya, mungkin agak tutup sedikit nih. Natuna, Anambas, Tanjung Balai Karimun, belakang Padang Tanjung Pinang sendiri, Dabo Singkep, dan Tanjung Batu. Ini adalah peta kelistrikan. Jadi bisa tergolong di sini dengan sistem-sistem yang terpisah-pisah yang menjadi kendala kelistrikan di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, ini adalah perencanaan sistem yang akan dilakukan oleh PLN di RUPTL ada. Ini adalah sebelah kiri adalah sistem Batam Bintan yang sekarang kita jalani ya. Yang sebelah kanan adalah perencanaan sistem Batam Bintan. Nah, yaitu kita bisa melihat di sini ada perencanaan pembangkit 2 kali 100 megawatt di Bintan. Inilah neracanya sistem Bintan 2021 sampai dengan 2030. Kita bisa melihat margin, reserve margin, dan perkiraan kenaikan beban sistem Batam Bintan.
Nah, kemudian tadi adalah pekerjaan saya di bagian perencanaan, salah satunya adalah manajemen risiko. Apa sih menjadi manajemen risiko? Kita salah satunya adalah pemetaan permasalahan, yaitu kondisi grafis yang tadi, beban sistem yang terlalu rendah, kita masih 83, beban sistem yang terlalu tinggi karena di beberapa kepulauan ada yang tinggi, ada yang rendah, karena sistemnya adalah isolated. Usia mesin PLTD yang sudah tua, kualitas BBM yang rendah. Nah, inilah pemetaan problem solving. Jadi kita juga lakukan solving atau penyelesaian terhadap masalah-masalah tadi. Yang pertama adalah mengkonversi PLTD menjadi pembangkit EBT tentunya. Nah, yang ini adalah kenapa saya hijaukan adalah karena ini adalah menjadi tugas saya nanti selama kerja praktik di PLN UP3 Tanjung Pinang. Dan selebihnya ini adalah mengganti mesin, melakukan pemasaran agresif, menambah kapasitas PLTD, mengganti mesin tua, itu merupakan di divisi pembangkitan dan divisi pemasaran. Nah, apa sih kajian risiko yang saya lakukan di PLN UP3? Risiko merupakan kesempatan terjadi suatu kejadian yang tidak pasti dapat mempengaruhi tercapainya suatu tujuan. Tahun 2011 dari Anit Yasari dan Isyani. Kajian risiko disusun guna mengantisipasi risiko yang mungkin muncul dari proyek hingga operasi proyek. Nah, inilah pembagian tugas yang dilakukan. Nilai jumlah PLTD-nya ada 18, dalam bentuk dari kerjasama ya, teamwork, sehingga untuk mengerjakan 18 ini kita bagi-bagikan PIC-nya, personal in charge. Nah, ini adalah forum group discussion, jadi ada forum untuk mendiskusikan pekerjaannya. Kemudian ini adalah sudah mulai kita melakukan perhitungan sistem EBT, karena kita tadi menyarankan solvingnya adalah menggantikan mesin-mesin di unit-unit dengan energi baru terbarukan, yaitu yang pasti yang paling masuk akal adalah PLTS ya. Kita menggunakan, inilah contoh perhitungan PSH atau kapasitas daripada PLTS. Tentu menggunakan Global Index, GHI, sehingga konsum energi yang dibutuhkan ini adalah kapasitas atau pengurang-pengurangnya, sehingga pembulatan kapasitas adalah 1310. Ini adalah contoh untuk menentukan berapa sih kapasitas yang kita inginkan di unit yang akan kita ganti dengan energi baru terbarukan. Misalnya, dan inilah perhitungan kapasitas baterai, misalnya adalah total beban malam adalah 2 mega. Energi konsumsi malam 2 mega, berarti ionnya 90%, DOD-nya 80%, total energinya adalah 2.885 kWh, hingga reservoir 1,1. Nah, kemudian nanti akan ada kapasitas inverter baterai adalah 600. Jadi inverter baterai yang dibutuhkan untuk total beban malam 2.467 kWh ini adalah 699 kW. Berikut adalah foto kita saat melakukan proses penyusunan kajian untuk energi baru terbarukan yang akan kita usulkan untuk menjadi salah satu penyelesaian masalah kelistrikan di kepulauan. Nah, ini adalah asumsi investasi yang diperlukan. Bisa dilihat cost-nya adalah 11 miliar dengan asumsi harga penggantian baterai di tahun ke-11 60% kali harga baterai di tahun pertama. Asumsi pada perhitungan base case diantaranya menggunakan interest rate-nya adalah 9,97%, kurs tukar rupiah adalah 15.000, kita memang naikkan. Konstruksi untuk periode konstruksi 1 tahun, umur proyek adalah sebesar selama 20 tahun ya. Debt to equity ratio adalah 70/30 dan diskon rate-nya adalah 12%. Nah, ini adalah salah contoh PLTD yang layak dikonversi dengan skema off-grid. Off-grid artinya PLTD-nya langsung kita gantikan dengan PLTS. Gitu. Namun pada saat ini sih untuk Subi, ini adalah salah satu suprayonnya Subi, layak. Namun ada beberapa lokasi yang memang tidak layak jika dilakukan penggantian total, jadi PLTD-nya langsung total dengan PLTS, yaitu antara lainnya adalah KASU, di mana interest rate
PLN-nya adalah 12%, minus 1%, bahkan ada yang minus. Artinya jika kita berinvestasi di sini dengan investasi sebesar bisa dilihat di sini, rata-rata adalah di atas 20 miliar, bahkan PLN akan rugi dan tidak akan kembali gitu uang yang dikeluarkan PLN. Jadi inilah kajian risiko finansialnya. Nah, kemudian inilah analisis sensitif PLTD yang dilakukan dengan skema hybrid. Hybrid itu berarti artinya PLTD tidak kita buang, melainkan kita pasang dengan PLTS. Jadi ada kombinasi antara PLTD dan PLTS. Sehingga kita bisa melihat di sini untuk IRR, interest rate ratio, di atas 50% semua ya. Dan ini ada 48% yang PLN investment di atas 10%. Nah, ini lebih masuk akal dan lebih bisa diterima dengan skema hybrid. Inilah penyusunan kajian risiko kita, kajian risiko pembangunan PLTS-nya. Salah satu adalah terlambatnya penyelesaian dokumen, anggaran investasi tidak disetujui, proses lelang membutuhkan waktu yang lama, tidak tersedia. Inilah risiko-risiko yang kita tunjukkan kepada PLN, bahwa kalau dalam pembangunan PLTS ini, inilah risiko-risikonya yang akan muncul. Nah, inilah hasil perhitungan finansial kita dengan skema off-grid tentunya. Banyak yang tidak layak dari 18 lokasi yang diberikan, disarankan oleh PLN. Jadi mereka tidak layak untuk dilakukan penggantian PLTD menjadi PLTS secara off-grid atau total, berarti tidak ada sistemnya adalah langsung diganti. Kemudian jika dilakukan hybrid berarti adalah PLTD-nya beroperasi, PLTS juga beroperasi. Jadi PLTS ketika siang, PLTD ketika malam. Nah, konversinya setelah kita lakukan kajian, tentu ternyata disetujui oleh PLN, dan hingga masuk dalam RUPTL PLN, artinya ini sudah masuk dalam rencana pembangunan tenaga listrik PLN di 2021 sampai dengan 2030. Ada 18 lokasi yang kita kaji, yang kita berikan perhitungannya kepada PLN pusat dan diterima PLN pusat. Nah, berapa sih saving yang akan diterima PLN jika setelah melakukan perhitungan kajian finansial, melakukan pemetaan, melakukan kajian risiko juga. Nah, diketahui bahwa dengan dilaksanakan proyek konversi PLTD menjadi PLTS 18 lokasi Kepulauan Riau, perusahaan dapat mendapat penghematan biaya 119 miliar untuk usia proyek 20 tahun. Yang tadinya jika dilakukan off-grid atau langsung diganti dengan PLTS, maka ada kerugian. Sebaliknya, jika dilakukan hybrid, maka ada 119 miliar keuntungan atau saving atau yang diselamatkan dari proyek ini. Apa sih benefitnya? Benefit yang didapat dari dilaksanakannya proyek ini adalah menjadi ada bauran EBT, bauran energi baru terbarukan, itu yang lagi dicanangkan oleh pemerintah Indonesia, sehingga tentu dengan hybrid ini, dengan pembangunan PLTS ini, bauran energi akan meningkat. Nah, bauran energi terbarukan yang setelah kita perhitungkan menjadi 0,052 pada tahun 2025. Jadi meningkat menjadi 0,050. Meskipun ini kecil, tapi inilah salah satu usaha untuk meningkatkan bauran energi baru terbarukan. Nah, kesimpulan apa sih yang setelah melakukan kerja praktik ini? Yaitu yang pertama, diperlukan perencanaan yang baik untuk sistem distribusi tenaga listrik agar tidak terjadi sesuatu yang atau perencanaan yang gagal. Maka tentu perencanaan yang baik, yang dilakukan perhitungan yang matang adalah satu-satunya cara untuk merancang sistem distribusi yang baik. Sudah dari hasil kajian kelayakan proyek, kajian risiko, didapatkan satu
lokasi layak, 4 lokasi layak dengan catatan. Dan yang ketiga adalah konversi PLTD yang tadi saya sampaikan adalah bisa menyelamatkan atau NPV, avoided cost, berarti menghindarkan dari cost. PLN kita selamatkan menghindarkan 119 miliar rupiah. Kemudian nomor 4 adalah konversi PLTD menjadi PLTS meningkatkan bauran EBT, yaitu 0,052% pada tahun 2025 setelah PEK ini selesai dikerjakan PLN. Yang kemudian nomor 5 adalah usulan konversi PLTD menjadi PLTS diterima dan masuk dalam RPTL PLN 2021-2023. Jadi pekerjaannya kita lakukan ini tidak sia-sia, melainkan sudah diterima oleh PLN Pusat dan masuk dalam RPTL PLN 2021 sampai dengan 2030. Nah, saran yang setelah kerja praktik adalah berdasarkan hasil pembahasan penulis mengusulkan saran bermanfaat bagi PT PLN Persero khususnya P3 Tanjung Pinang sebagai berikut. Konversi PLTD menjadi PLTS menurunkan beban biaya dan meningkatkan bauran. Unit lainnya maksud saya tidak hanya 18 lokasi yang disarankan oleh PLN, tapi dari 83 sub PLN yang isolated bisa ditingkatkan lagi PLTS-nya sehingga bauran EBT-nya juga meningkat. Nah, konversi PLTD menjadi PLTS dapat dilakukan dengan skema off-grid dan hybrid. Skema hybrid dapat menjadi alternatif bila cost untuk membangun PLTS off-grid terlalu besar, meskipun perubahan bauran energinya tidak sebesar skema off-grid. Dilakukan kajian pembangunan pembangkit tenaga skala besar ekonomis untuk menurunkan BPP dan meningkatkan bauran EBT secara masif. Ini adalah saran saya selama saya kerja praktik di PLN UP3 Tanjung Pinang. Nah, demikian mungkin penyampaian saya selama praktek UP3 Tanjung Pinang. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.